Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri kembali memeriksa Permadi Arya alias Abu Janda. Abu Janda diperiksa terkait dugaan rasisme terhadap aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda diperiksa Barreskrim Polri. Abu Janda diperiksa sekitar 4 jam terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai. 20 pertanyaan dilontarkan penyidik Barreskrim Polri untuk mengklarifikasi Abu Janda terkait cuitannya di Twitter yang diduga rasisme terhadap Natalius Pigai. Jadi ternyata hari ini saya baru diperiksa dalam rangka interview. Jadi ini masih dalam proses lidik interview untuk pelapor. Ini berarti menyasar ke cara berpikir bukan ke fisik berarti ya? Ya, kalau dibilang saya menghina cara berpikir dia betul. Tapi kan itu kan urusan saya sama Pigai, makanya saya bingung ini kok. Saya lihat pelapornya masih ini juga, terus dilebarkan kemana-mana tanpa konteks gitu ya. Gitu. Itu semata-mata karena tweet Pigai yang mempertanyakan kapasitas Pak Jenderal, saya jawab lagi balik, kau kapasitasnya apa? Sudah selesai belum? Cara berpikir kau, kapasitas berpikir kau sudah selesai belum? Abu Janda diduga melontarkan rasisme ketika Natalius Pigai sedang adu argumen dengan mantan Kepala BIN, AM Hendro Priyono di Twitter. Abu Janda dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Senin lalu pemilik akun Twitter Permadi ini juga telah diperiksa polisi selama 12 jam terkait dugaan ujaran kebencian dan sara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menjadi perbincangan setelah menyebut bahwa agama Islam adalah agama arogan. Setelah mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak, Abu Janda mengklarifikasi dan meminta maaf. Berikut adalah kasus-kasus yang sama yang terjadi di sekolah-sekolah lain. Permadi Arya atau Abu Janda membuat geram warganet terkait cuitannya yang menyebut Islam sebagai agama yang arogan. Dalam cuitannya, Abu Janda menyebut sebagai agama pendatang dari Arab, Islam arogan kepada budaya asli kearifan lokal Indonesia yang mengharamkan ritual sedekah laut sampai mengharamkan kebaya dengan alasan aurat. Jika tak mau disebut arogan, Abu Janda meminta supaya Islam tidak menginjak kearifan lokal. Di cuitan yang lain, Abu Janda juga menyebut sejumlah agama asli asal Indonesia. Namun belakangan Abu Janda menyebut bahwa cuitannya ini sebagai bentuk autokritik. Sebagai seorang muslim, Abu Janda menganggap bahwa agama yang dianutnya menjadi arogan. Setelah mendapat tekanan dari sejumlah pihak, Abu Janda mengeluarkan klarifikasi dan meminta maaf. Izinkan saya, Yai, Gus, Ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong, tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Pegiat media sosial ini telah berulang kali dilaporkan karena kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, personel Mabes Polri menjemput 26 terduga teroris jaringan Ansaruddaullah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemindahan ini dikawal oleh tim Densus 88 Anti Teror dan Brimob. Dari 26 terduga teroris yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 19 diantaranya yang ditangkap di Makassar, sementara 7 lainnya ditangkap di Gorontalo. Mereka berencana melakukan aksi penyerangan ke Mako Polri, rumah dinas anggota Polri, dan aksi bunuh diri. Korpenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menambahkan, beberapa terduga teroris dari Makassar merupakan satu keluarga. Di antara 19 tersangka, ada yang terlibat dalam aksi teror bom gereja di Zulu, Filipina 2019 silam. Yang terlibat dalam kelompok ini kita ketahui adalah Ruli Lian Zeke dan Ulfa Handayani. Ya. Ini pelaku pemboman gereja katedral di Zulu, Filipina pada tahun 2019. Salah satu anaknya itu sekarang tertangkap
dan masuk di antara 19 yang ada di Makassar. Seluruh terduga teroris JAD ini berafiliasi dengan kelompok terorisme ISIS dan telah melakukan berbagai aksi teror sebelumnya. Mereka juga merupakan simpatisan FPI Makassar. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Mensesnek Pratikno mengaku sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Surat ditujukan ke Presiden Jokowi terkait isu kudeta Partai Demokrat. Pihak istana mengaku sudah menerima surat dari Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Surat ditujukan ke Presiden Joko Widodo terkait isu kudeta Partai Demokrat. Surat diantar langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsa. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pihak istana tidak perlu membalas surat yang disampaikan AHY. Tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapat laporan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dari sejumlah kader pusat maupun daerah. Sejumlah nama yang diduga terlibat pun disebutkan secara gamblang, termasuk nama-nama di lingkup pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. Melibatkan 5 orang mulai dari kader Demokrat aktif, kader non-aktif 6 tahun, mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi 9 tahun lalu, mantan kader yang keluar sejak 3 tahun lalu, hingga pihak non-partai yaitu pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa untuk menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi adanya isu upaya istana mengambil alih Partai Demokrat, Andi Malarang yang menyebut selama 10 tahun SBY berkuasa tidak pernah ada upaya mengambil alih partai lain. Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY tidak pernah ada upaya dari lingkaran istana untuk mengutak-atik dan mengambil alih secara paksa kepemimpinan partai orang lain dengan jaringan kekuasaan dan uang. Ini sudah keterlaluan. Ini kemaruk kekuasaan. Sementara itu, dalam cuitannya Menko Polhukam Mahfud MD membantah bahwa dirinya merestui Muldoko mengambil alih Partai Demokrat. Menurut Mahfud, jabatan Menko tidak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu pengambil alihan partai. Tim Liputan iNews melaporkan.